Negara besar, omong besar, otak kecil. 29% atau 223,5 triliun rupiah dari 769 triliun rupiah anggaran pendidikan diculik untuk MBG. Benar bahwa MBG tanpa sinergi dengan sistem pendidikan itu setengah matang. Tapi MBG dibiayai dengan menculik anggaran pendidikan. Itu kontraproduktif. Ironinya bukan sekedar anggaran pendidikan yang diculik, tapi negara jadi seperti memindahkan air dari satu gelas bocor ke gelas bocor lainnya, lalu lupa menutup kebocorannya. Negara katanya ingin anak-anak pintar, lalu publik berdebat, kasih makan atau kasih ilmu. Padahal yang terjadi di balik meja anggaran dan di ruang-ruang gelap kekuasaan justru yang dikasih makan adalah proyek MBG-nya. Sedangkan yang dikasih ilmu cuma pidato-pidato pejabatnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mantra, lalu diam-diam menulis di catatan kaki selama tidak mengganggu distribusi proyek. Tapi memang tak semua pensiunan serdadu berpangkat perwira menengah pun mantan perwira tinggi itu cerdas. Ada juga kok yang stunting nalar. Saya memilih stunting nalar agar saya tak menggunakan kata goblok. Luar biasa ya ini ya. Suka sekali saya loh baca konten ini ya. Cuitannya Aka ya, anak kolong. Waduh luar biasa ini ya. Dan Embun Pagi memposting ulang. Kalau tidak salah pernah juga ya cuitannya Embun Pagi itu dikontenkan di channel drama politik ini mengenai langit Indonesia yang sudah dalam tanda petik diserahkan kepada Amerika. Seperti itu. Oke, yuk kita lihat seperti apa videonya. Karena MBG ini bukan kos, ya ini adalah investasi. Ya, nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, ya kita akan menjadi negara besar. Pada prinsipnya, program makan bergizi gratis ini sangat strategis untuk membentuk Indonesia menjadi negara yang kuat ya secara ketahanan pangan maupun secara ketahanan sumber daya manusia, menciptakan manusia-manusia yang smart ya, yang brilian sehingga bisa menciptakan segala macam teknologi karena segala sumber daya alam ada di Indonesia. Inilah yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Marilah sama-sama semua stakeholder ya saling bahu-membahu ya, saling membantu untuk sama-sama mensukseskan MBG ini. Karena MBG ini bukan kos, ya ini adalah investasi. Ya, nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan ya kita akan menjadi negara besar. Karena semua sumber daya alam kita ada di sini dan kita akan menjadi negara industri yang bisa menciptakan segala macam teknologi yang sekarang saat ini kita masih import ya. Oke, dan bagaimana menurut pendapat netizen Indonesia? Ayo kita intip lewat balasan yang paling relevan. Oh ini komentar nomor 1 ini ya, ada Embun Pagi. Investasi untuk segelintir orang dan itu juga banyaknya dari lingkaran penguasa ya. Punya dapur SPPG berapa Pak sampean? Soko dapure ketok. Dapure ketok. Dapure itu maksudnya kalau istilah Jawa itu artinya air mukanya gitu ya, wajahnya gitu. Terus ada yang komentar lagi kah? Jeru ya, dalam gitu kan. Ya itu begitu tuh tadi artinya ya. Soko dapure ketok itu maksudnya wajahnya terlihat, punya SPPG banyak gitu ya. Udah bener MBG berjalan, belanja kebutuhan diambil dari produk domestik para petani langsung. Perputaran ekonomi cepat, hasilnya untuk semua. Lo aja yang nalar cireng, stop MBG. Emang lo bisa belanja dari para petani dengan kuantitas banyak? Otak Soros lo, waduh. Coba-coba seperti apa ya yang mengomentari ini? Ini nih otak kalau udah nggak bisa berpikir rasional. Wawasan sebatas suka pada figur. Kata ini berdemokrasi. Kita ini berdemokrasi. Kritik untuk membangun. Lihat tuh belanja-belanja gak jelas dari MBG. Lo masih bilang itu bagus untuk dilanjutkan. Argumentasi tanpa lihat fakta di lapangan. MBG adalah pemborosan tanpa perencanaan yang matang. Banyak penyimpangan yang ditutupi dengan kata-kata indah mencerdaskan anak bangsa. Walah, tai jilat terus ya, tolol. Sherlock rumah lu mau gua lemparin tai. Kirain mau diajak ngopi gitu kan ya.
MBG, manusia bermental garong. Waduh, jitek aja. Coba ini ada suaranya nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Saya setuju MBG untuk daerah 3T dan golongan rakyat miskin. Salah nalar kalau pemerataan diartikan dengan membagi ke semua elemen masyarakat, apalagi sampai memangkas subsidi pendidikan tinggi 4-5 tahun dan malah lebih mengedepankan proyeksi hasil di jangka panjang 12-15 tahun. Sesat. Silakan cek penerimaan gitu ya. Silakan cek penerimaan mahasiswa baru 2026 ini. Kuota umum SNBP dan UTBK banyak dipangkas. PTN sepertinya terpaksa berlomba-lomba memperbanyak kuota jalur mandiri untuk menambal kebutuhannya. Ini realita, bukan isapan jempol, kawan. Ketika proyek MBG masuk ke otak pejabat sampai pelaksana, maka logika waras pun tergadai oleh cuan yang sangat menggiurkan. Narasi kebaikan selalu dimunculkan untuk menyembunyikan bau busuknya. Negara tidak anti kritik, tapi negara abai dengan kritik. Republik suka-suka. Ya. Apa bedanya ya anti kritik dengan mengabaikan kritik? Ya, beda tipis lah ya. Oke. Apapun program kalau dijalankan dengan rasa nasionalisme dan idealisme tinggi, pasti dari level pucuk pimpinan sampai dengan yang terbawah, mestinya memberikan pengabdian yang terbaik dan tidak asal. Tidak anggap itu profit project untuk kantong sendiri. Perbaikan gizi pendidikan keduanya ladang pengabdian ya. Strategis buat siapa kalau yang diterima masyarakat jauh dari pejabat dan kroninya yang 85% dari total anggaran? Program abrakadabra, mana ada yang mikir kesehatan para siswa dengan makanan yang disajikan? Yang mereka pikir bagaimana bisa untung 6 juta per hari. Para elit politik, para pejabat pemerintahan saat ini lebih kocak dibandingkan para komedian. Statement mereka lebih lucu, bahkan mengalahkan para komika saat mereka stand up komedi. Jujur ini penghalusan dari suara hatiku yang sesungguhnya mengatakan mereka kosong. Oke, yang tadi stunting nalar ya untuk mewakili kata goblok. Oke. Terus yang ini penghalusan ya, sesungguhnya mengatakan mereka kosong. Satu aja pertanyaannya, apakah program ini bisa menjamin masa depan anak dan langsung bisa dapat pekerjaan? Lama amat 10 tahun lagi, 3 tahun lagi NKRI udah bangkrut. Aduh. Lah itu ada kata goblok, itu cuma contoh. 10 tahun lagi Indonesia akan jadi negara yang menghabiskan banyak uang untuk memproduksi tai dan membuat segelintir orang menjadi kaya. Jelas 10 tahun lagi Indonesia jadi negara besar karena jumlah penduduknya bakal 400 juta, bukan karena MBG. Kegoblokan yang dipelihara dengan mata melotot biar kelihatan berwibawa. Waduh. Berbusa-busa semangat tinggi membodohi pembayar pajak. Wow. Hubungannya sama pengumpulan mantan panglima tempo hari apa mas anak kolong ya? Masih percaya omongannya dasar geng 78? Program penghinaan bagi orang tua se-Indonesia karena dianggap orang tua tidak bisa mencukupi gizi anaknya. Kenapa nggak pada jujur aja sih? Itu bisnis. Iya, investasi buat yang punya dapur. Bagaimana ceritanya makanan beracun mau jadi penentu nasib bangsa kita 10 tahun ke depan? Gila emang kalian pejabat tai. Proyek raksasa tanpa SOP jelas dan pengawasan yang ketat. Pejabat otaknya pada kosong, SDM rendah. MBG itu bukan investasi, MBG itu korupsi. Investasi. Gambar apa itu? Dah ngopi hari ini. Investasi kok duit utangan ya. Satu kabinet berlomba-lomba jadi goblok. Jadi tak makin lama makin banyak taunya. Waduh. Negeri ini dipenuhi oleh pemerintahan korup ya. Negara besar, negara tinja kalibu, tolol. Dengan seporsi Rp6.000 mau menjadi negara kuat. Aduh, mengerikan sekali ya. Prihatin. Proses akhir dari MBG ya kan pasti begitu tuh. Jadi kesimpulannya stunting nalar itu eufemisme dari goblok ya. Hidup dia belum tentu sampai 3 tahun lagi ngomong Indonesia bakal jadi negara besar 10 tahun ke depan. Ya namanya planning boleh lah ya. 10 tahun lagi pengelola MBG tidak perlu lagi kerja karena sudah kaya raya. Besar omon-omon, besar kepala, besar bohongnya, besar utangnya. Ya. Mas, Marlboro semakin tidak terjangkau, aku menyerah. Oh ini para smoker ya.
Memang benar-benar tolol dan mereka kira kita semua juga tolol sehingga mudah dibodohi. Gedabrus, tai, ya apa tuh, banget project. Pejabat model begini rata-rata tolol menunggu reformasi jilid 2. Wow. Investasi dosa buat mereka di neraka jahanam. Orang itu tentara ya, tentaranya kah gitu ya, model-model tentara. Model tentara ya potongannya ya. Ternyata Kopassus pensiun masuk Gerindra, terus buat gerakan cinta PS, pendukung garis keras PS, semua sudah dapat jabatan dibiayai rakyat. PS itu Prabowo Subianto ya. Terus ternakan ya, catatan pinggirnya, bancaan anggaran, makan tuh sampai muntah-muntah, izin copas bang, ya boleh. Ngeri nih latihan public speakingnya, makin gacor aja, tinggal isinya aja, ya bacot aja loh. Oke, sekian dulu saja ya video kita kali ini karena sudah azan. Ini real recordingnya sedang ada di rumah dan itu suara azan masjid dekat sini sudah mulai terdengar. Saatnya kita untuk menulis komentar ya di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Drama Politik karena hanya di Drama Politik akan disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air.